Kali ini kita memasuki pengendalian apoptosis. Jadi, jika setiap sel itu mengandung caspase, maka pertanyaan pentingnya adalah apakah sesuatu yang normalnya itu menjaga enzim kuat penghancur diri ini tetap terkendali, yaitu dalam bentuk inaktif pada sel-sel yang berguna bagi tubuh dan layak untuk hidup. Apa juga yang mengaktifkan caspase pengeksekusi pada sel-sel tidak diinginkan yang dirancang untuk membunuh diri sendiri. Mengingat pentingnya putusan hidup atau mati ini, tidaklah mengejutkan bahwa sejumlah jalur pengendalian internal mengatur secara ketat apakah sebuah sel harus atau tidak harus mati. Nah, sebuah sel normalnya itu menerima aliran konstan sinyal keselamatan yang memberi jaminan kepada sel tersebut bahwa dirinya itu berguna bagi tubuh, bahwa semuanya sudah benar di lingkungan internal sekitar sel itu, dan bahwa segala sesuatunya itu telah bekerja selaras di dalam sel bersangkutan. Sinyal ini meliputi faktor pertumbuhan spesifik jaringan, hormon tertentu, serta kontak yang sesuai dengan sel di dekatnya dan jaringan ikat di sekitarnya. Sinyal keselamatan ekstraseluler ini memicu jalur intraseluler yang menghambat aktivasi caspase, mengunci perangkat kematian sel. Kebanyakan sel itu diprogram untuk melakukan bunuh diri jika tidak mendapat sinyal penjamin keselamatan normalnya. Ketika proteksi normal itu hilang, enzim pemotong protein yang mematikan itu juga ya terbebas. Sebagai contoh, penarikan faktor pertumbuhan atau terlepasnya sel dari jaringan ikat sekitarnya itu menyebabkan sebuah sel segera mengeksekusi dirinya sendiri. Lebih spesifiknya, sel itu memperlihatkan reseptor kematian di membran plasma luarnya yang menerima sinyal kematian ekstraseluler spesifik, seperti hormon tertentu atau zat kimia perantara spesifik dari sel darah putih yang tiba di sel melalui aliran darah. Jadi, aktivasi jalur kematian oleh sinyal ini dapat mengalahkan jalur penyelamat yang dipicu oleh sinyal keselamatan. Jalur sinyal kematian dengan cepat. Jalur sinyal kematian dengan cepat itu meletupkan mesin apoptotik internal, menggerakkan sel menuju kematiannya sendiri. Mesin eksekusi diri juga terpicu ketika sel itu mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, ada sinyal yang menghambat apoptosis, ada sinyal yang memicunya. Apakah sel hidup atau mati itu bergantung pada sinyal mana yang memenangkan kompetisi pada setiap kesempatan. Meskipun semua sel itu memiliki mesin kematian yang sama, terdapat keberagaman sinyal spesifik yang memicu sel untuk bunuh diri. Menimbang bahwa kehidupan setiap sel itu bergantung pada keseimbangan sensitif setiap saat, tidaklah mengejutkan bahwa pengendalian apoptosis yang salah itu menyebabkan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, bunuh diri sel tampaknya itu turut berperan pada banyak penyakit serius. Aktivitas apoptotik yang berlebihan itu diyakini berkontribusi atas kematian sel otak terkait penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan stroke, serta kematian dini sel pelawan infeksi penting pada AIDS. Sebaliknya, terlalu sedikit apoptosis boleh jadi berperan pada kanker. Terdapat bukti bahwa kanker itu menanggapi sinyal ekstraseluler normal yang memicu kematian sel. Karena menolak perintah mati, ini tumbuh dalam pola tak terbendung, membentuk massa tak beraturan di luar kendali. Jadi, apoptosis ini di saat ini menjadi salah satu topik investigasi terpanas di lapangan. Para peneliti berpacu mencari tahu faktor multiple yang terlibat dalam mekanisme pengendali proses ini. Harapan mereka adalah menemukan cara memengaruhi mesin apoptotik demi mencari terapi baru yang amat dibutuhkan untuk mengobati berbagai penyakit yang mematikan.